Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku mau share tentang latihan soal TU CPNS untuk persiapan tahun 2024. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia videonya. 41. Bila seorang berangkat bekerja pukul 06.10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh 6 km dalam waktu 16 menit. Nah, pada pukul berapakah dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km. Nah, jika mendapatkan soal seperti ini, caranya kita tulis dulu apa saja yang kita dapatkan atau yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui pertama adalah keberangkatan ya. Untuk keberangkatan dimulai dari pukul 06.10 ya, 6 lebih 10 menit. Menggunakan motor dengan kecepatan tetap menempuh 6 km dalam 16 menit. Nah, kecepatan atau kita simbolnya pakai V, yaitu 6 km untuk 16 menit. Berarti 6 km per 16 menit. Selanjutnya, pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km. Berarti jarak atau S yaitu 21 km. Yang ditanyakan adalah pukul berapa dia akan tiba. Oke, cara menjawab soal seperti ini dilihat di sini soal berkaitan dengan kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T atau kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Untuk mengerjakan soal dengan tipe seperti ini, kita lihat dulu fokus ke kecepatannya. Di sini kita buat dulu untuk kecepatan. Kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu. Untuk kecepatannya di sini dia udah ada ya, 6 km per 16 menit. 6 km per 16 menit. Nah, biasanya terkecoh dengan biasa mengerjakan lewat rumus-rumus, jadi lupa untuk mengambil langkah cepat di soal. Biasanya terpaku nyari per kilometernya itu berapa gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat dia punya jarak sudah diketahui 21 km. Jadi S-nya itu 21 km. Nah, kita fokus ke kecepatan. Di sini 6 kilo. Untuk dia 6 kilo itu menghabiskan waktu 16 menit. Nah, tinggal kalau 21 km kira-kira berapa gitu. Berarti caranya 21 km ini kita bagi 6 km. Supaya apa? Kita dapat satuan waktunya. Nah, untuk 6 di 21 kita bagi dengan 6. Dia dapat 3. 6 dikalikan dengan 3 itu 18. Kita kurangkan 11 dengan 8. Dapat 3. Kasih koma 30 kali 5 ya. 6 kali 5 30. Berarti dia punya 3,5 kali dari kecepatan ya. Jadi 21 km itu sama aja dengan 3,5 kali kecepatannya. Nah, berarti kita dapat tuh waktunya si T. Nah, karena T-nya itu hitungannya 6 per 6 km kan, per 6 km itu 16 menit. Nah, sekarang kalau dia 21 km, berarti tadi kita sudah bagi 21 km dibagi 6 hasilnya 3,5. Berarti 3,5 ini kita kalikan dengan 16. Nah, 3,5 kita kalikan dengan 16. Caranya kita anggap itu bulat dulu ya, yang 3,5-nya. Kita ke sebelah sini. 35 kali 16. 30 tambah 5 dikali 16 itu 10 ditambah 6. Ini untuk cara biar kita benar-benar teliti ya kalau dalam menghitung perhitungan tanpa menggunakan alat bantu. 30 kali 10 itu 300 tambah 30 kali 6 180 tambah 5 kali 10 50, 6 kali 5 30. Nah, berarti di sini ada 300 tambah 180 480, 50 tambah 30 tambah 80 560. Karena tadi ada koma ya, jadi kita coret nolnya, jadi 56. 56 ini menunjukkan 56 menit. Jadi untuk mencari pukul berapa dia tiba, kita lihat tadi keberangkatannya 06.10, berarti tiba itu 56 menit
ditambah 56 menit ini perjalanannya ditambah waktu keberangkatan 06.10. Maka 56 ditambah 10 itu kan jadi 66, berarti jam 7.07 lebih 06 menit. Jadi jawaban yang benar yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot bisa di pause dulu ya videonya. Soal nomor 42, buat teman-teman yang mau coba menjawab bisa di pause dulu videonya dan nanti kalau udah disamain ya jawabannya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 42. Kita akan menulis apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita lihat jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria. Jadi di sini ada perbandingan jumlah karyawan di suatu kantor, yaitu wanita berbanding dengan pria dengan perbandingan 5:3. Nah, yang ditanyakan justru persentasenya. Nah, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Yang ditanyakan adalah persentase pegawai wanita. Oke. Nah, kita akan jawab. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, ini gimana ya, nggak ada nilainya, terus kita mau cari persentasenya, kita nggak tahu nih jumlah mereka ada berapa. Nah, caranya kita punya pegangan yang ini nih, perbandingan dari wanita sama pria. Logikanya, ketika jumlah karyawan yang wanita ditambah dengan pria itu pasti kalau dijumlahkan jadi 100%. Oke. Nah, maka kita buat nih, karena tadi ada wanita sama pria itu punya perbandingan, kita masukkan ke sini perbandingannya. Wanita itu 5, ini posisinya ya. Wanita itu 5, terus pria itu 3. Berarti 5 ditambah 3 itu sama dengan, pasti dia 100% kan? 100/100 gitu. Atau kita tulis 100%. Dia pasti 100%. Nah, pertanyaannya yang akan kita cari adalah yang wanita. Berarti ini kan 3. Nah, kita lihat bahwa 5 ditambah 3 itu dari perbandingan, kalau kita jumlahkan itu kan jadi 8 ya. Nah, maka untuk nyari wanita 5 itu sama dengan N/100, itu dari 100% ya, dikali dengan 8. Kenapa bisa nemu ini? Kita susun dari awal bahwa 5 itu mewakili bahwa dia adalah perbandingan dari jumlah wanita. N ini adalah kita mau nyari gitu, si N ini berapa persen gitu dari jumlah keseluruhan. 8 ini adalah kita asumsikan jumlah keseluruhannya gitu ketika wanita ditambah dengan pria. Maka kalau udah di sini 5, kita ini kalikan ya, 5 dikali dengan 100, berarti N kita kalikan 8 jadi 8N. Kalau udah ini jadi 500 sama dengan 8N. Yang kita cari apa? N-nya kan? Berarti 500 dibagi dengan 8. Oke, kesini ya. 500 dibagi 8 sama dengan N. Berarti N ini berapa? Sebenarnya tanpa kita hitung secara pasti, jawabannya itu sudah ada. Karena kita coba lihat di sini ya. Di sini kan mau 500 dibagi dengan 8. Otomatis kita lihat 50. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 50? Tentunya 6. 48. Nah, kalau misalkan sampai sini aja, itu bisa teman-teman lihat di pilihannya bahwa tidak mungkin A, tidak mungkin B, tidak mungkin C, tidak mungkin D, dan yang sama di awalnya angka 6 itu yang E. Nah, biar lebih yakin lagi, kita coba hitung nih, apakah benar 62,5%? Kita hitung di sini. 50 dikurangi 48 itu 20. 8 kita kalikan 2, 16, ini sisa 4, 0, 5, 40. Jadi
benar. Jawabannya adalah 62,5%. Jadi jawaban yang benar yang E. Jadi N itu sama dengan 62,5%. Buat teman-teman yang mau screenshot, bisa banget, silahkan di screenshot dulu ya. Soal nomor 43. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman mau coba jawab, bisa di pause dulu videonya dan nanti disamain jawabannya ya. Soal nomor 43, langsung saja kita tulis dulu apa yang diketahui yang ada di soal. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari. Berarti kasusnya adalah di sini banyak pekerja dan juga hari ya, atau jumlah hari yang bisa menjadi waktu penyelesaian dari si bangunannya gitu. Nah, banyak pekerjanya di sini 8, itu membutuhkan waktu 12 hari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari. Berarti di sini tambahannya berapa ya? Kalau dia harus selesainya itu 2 hari. Jadi ditanyakan adalah tambahannya gitu ya. Oke, dari soal seperti ini, kalau misalkan yang tanya, gimana nih cara atau strategi atau tips dan trik cepat mengerjakannya, ya kayak gini ya. Jadi untuk lebih mudah biasanya langsung dibuat bagan kayak gini, biar kelihatan gitu, biar nggak ketuker juga. Jadi di sini ada banyak pekerjanya dan juga hari. Nah, ini masuk ke dalam kategori perbandingan berbalik nilai. Aku spill dikit, tapi untuk khusus materinya nanti bisa ditonton videonya. Kalau misalkan teman-teman melihat soal perbandingan seperti ini, perbandingan itu kan ada yang senilai dan berbalik nilai. Nah, di kasus ini dia masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Kenapa disebut berbalik nilai? Karena ketika nilai yang satu misalkan yang ini misalkan dia turun, maka nilai yang lain atau di jumlah harinya itu dia akan naik, artinya ada kebalikan gitu. Jadi ketika banyak pekerjanya itu semakin banyak ya, dia semakin banyak, maka jumlah harinya itu bahkan semakin berkurang atau semakin sedikit. Jadi kebalikannya gitu. Oke, langsung saja. Nah, sesuai dengan bagan ini, kita buat lagi nih di sini. Banyak pekerja dan juga jumlah hari ya. Nah, tinggal kita bagi 2 seperti ini. Terus di sini kan kalau 8 pekerja maka selesainya 12 hari. Nah, pertama yang akan kita cari sebelum kita nyari tambahan pekerja, maka kita fokus dulu nyari banyaknya pekerja dulu. Misal kita kasih N deh. Nah, kalau sudah seperti ini, simpel banget, tinggal kita buat perbandingan 8 dari sini dibagi N per N itu sama dengan, nah karena dia berbalik nilai, jadi bedanya sama yang senilai, ini tinggal kita balik gitu. Nggak penulisannya 8 per N gitu penempatannya, dibalik nih 2 dulu, jadi 2 per baru yang 12 nya. Nah, simpel. Kalau udah tinggal kita kali silang nih. 8 kali 12 sama dengan N, kita kalikan 2 jadi 2N. 8 dikalikan dengan 12, 96 sama dengan 2N. Maka yang kita cari kan N ya. N adalah 96 bagi 2. Maka N-nya itu adalah ya 96 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 48. Kalau sampai sini, teman-teman gak akan nemu jawabannya karena memang bukan itu yang kita cari. Cuman dikhawatirkan ketika nanti pas tes di soal itu ada yang mengecoh. Jadi jawaban seperti ini dimasukkan ke pilihan, padahal bukan ini, karena yang kita cari adalah tambahan. Tambahan itu adalah total dikurangi yang sudah ada. Nah, totalnya itu 48, tinggal kita kurangi yang sudah ada berapa tadi ini? 8 pekerja. Jadi tambahannya adalah 40 pekerja. Jadi jawabannya ya yang C, teman-teman. Gimana nih? Mudah-mudahan sampai sini semakin yakin dan paham ya materinya gitu, udah benar-benar dipahami. Buat kalian yang mau save dulu langkah-langkah pengerjaannya, bisa screenshot dulu, pause dulu videonya, dan nanti di next lagi ya. Silakan.
Selanjutnya soal nomor 44, langsung saja diketahui. Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima, katanya nih Ahmad itu dia punya gaji ya, gajinya itu 3.500.000, harus dipotong 5% atau 5/100 ya, kita tulis deh 5%, harus dipotong 5% untuk premi. Berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4%? Potongan preminya Beno itu 4%. Yang ditanyakan berapa gaji Beno. Nah, simple. Di sini kata kunci dari soalnya adalah nih, besaran premi keduanya itu adalah sama. Maka yang jadi kunci dari soal ini adalah besaran premi antara Ahmad dan Beno itu sama. Sehingga kita berangkat dari yang sudah lengkap, yaitu punyanya Ahmad nih. Nah, dengan asumsi premi mereka atau jumlah yang dibayarkan itu nantinya akan sama, maka untuk Ahmad, dia punya gaji 3.500.000, itu nanti akan dipotong, berarti kita kalikan dengan 5%, maka besar ya, besar premi. Ini premi ya, preminya itu kita tinggal kalikan nih, 3.500.000 kita kali 5/100, coret 35 atau 35.000 kita kalikan dengan 5, hasilnya ya 175.000. Berarti nanti besaran premi baik Ahmad maupun Beno, kan tadi cluenya sama ya, besarannya itu harus sama, maka sama, Beno juga harus membayar preminya 175.000 gitu. Nah, yang kita tanyakan adalah gajinya berapa kalau dia harus membayar segini. Nah, caranya nih, untuk gaji dari Beno berarti kita sama tadi 4% dari gaji atau N ya, atau gaji gitu. Jadi gaji Beno ini kita misalkan N, itu sama dengan 175.000, yaitu premi yang harus dibayarkan. Sehingga 4/100 dikali dengan N sama dengan 175.000. 4 dikali N, 100-nya kita kalikan ke sini, 175.000 kali 100, berarti 4 kali N sama dengan, kita kalikan menjadi ya 175.000 kali 100, tinggal tambahin nolnya 2, berarti N yang kita cari gajinya si Beno, tinggal kita membagi dengan 4, maka hasilnya adalah, nah strateginya untuk membagi kita lihat nih, karena ke 5 pilihan ini kan ada beda, kayak ada yang awalnya 3, 4 semua sisanya. Kita lihat aja di sini nih, 175 dibagi 4, berarti tentunya akan diawali oleh 4. Selanjutnya adalah ya 375.000. Ini biar cepat ya. Maka jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman. Gimana nih sampai sini? Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham ya. Kalau ada yang mau masih ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau screenshot, silahkan bisa di screenshot dulu. 45, langsung saja. Apa yang diketahui dari soal nih? Jika 20% dari itu simbolnya kali S adalah berarti sama dengan 4M, dan 30%
30% dari S, 30% dari S adalah 2N ya. Berapa persenkah yang ditanyakan? Berapa persen? Persenkah M ditambah N dari S? Nah, ini kita menggunakan sifat-sifat penghitungan biasa ya. Gitu. Jadi M sama N ini tuh variabel aja kita hitung gitu. Dia sebagai variabel dari konstanta 4 dan 2 juga gitu masing-masingnya. Oke, langsung saja kita jawab. Kita rubah nih kalimatnya ke dalam bentuk kalimat matematika gitu. 20% berarti 20 per 100 kali S sama dengan 4M. Nah, fokusnya kita mau nyari M sama N. Berarti gimana caranya? Kita dapat M gitu kan, berarti ini 20 per 100 dikali dengan S, ini 4, dia ke sisi kiri menjadi bagi gitu. Dibagi dengan 4, maka di sini sisa M aja gitu. Nah, berarti di sini 20 per 100 dikali S dikali 4 itu kita kali tapi jadi 1/4. Karena ini ada pecahan, ini juga pecahan, berarti ini bisa kita kalikan nih. 20 kali 1 20, 100 kali 4 400. Ini bisa kita coret jadi sisa 2/40 dari S. Berarti 2/40 S sama dengan M. Nih, jadi kita udah dapat M-nya. Sekarang kita nyari yang N. Yang N itu tadi 30 per 100 kali S sama dengan 2N. Nah, sekarang sama kayak tadi, berarti 30 per 100 kali S dibagi 2 sama dengan N. 2-nya dari mana? Dari sini ya. Berarti 30 per 100 kali S dikali 1/2 sama dengan N. Berarti 30 per 200 dari mana? Ini dari ini ya, dikalikan. Kali S sama dengan N. Ini juga bisa disederhanakan. Jadi 3/20 dari S sama dengan N. Udah dapet nih nilai M sama dengan N-nya. Nah, berarti tinggal di sini kita mau nyari nih M ditambah N dari S. Kita masukin aja. M ini tadi 2/40 dari S ditambah yang N 3/20 dari S. Karena ini sama-sama S unsur dari variabelnya, nah sehingga tinggal kita jumlahkan nih 2/40 sama 3/20. Nah, biar sama penyebutnya, berarti di sini 2/40 dibagi dengan 3/20. Ini masih bisa disederhanakan menjadi ya 1/20 S biar penyebutnya sama. Ditambah per 3/20 dari S. Karena ini sudah sama penyebutnya, berarti kita tambahkan saja 1 tambah 3, yaitu 4/20 dari S. Yang ditanyakan di dalam pilihan itu harus berupa ya persentasi, sehingga 4/20 kita kalikan saja dengan 100/100 atau 100%. Maka hasilnya adalah 400 dibagi 2000. Coret-coret, 4 dibagi dengan 20. Berarti kita membagi nih 4 bagi dengan 20. Nih, 0,2 atau 0,2 itu sama dengan 20/100 atau 20%. Di jawaban yang mana ada ya yang B. Buat kalian yang mau screenshot dulu jawabannya, dipersilahkan ya.
Nah, itu dia, di video kali ini kita udah membahas 5 soal TIU CPNS HOTS untuk persiapan tes CPNS SKD di tahun 2024. Buat kalian yang mau request untuk pembahasan materi atau soal-soalnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dadah!